Jadi saya nilai bupati terpilih hasil PSU ini sangat mahal harganya. Tuh. Hampir mencapai 200 miliar dua kali pemilihan. Surat suara yang digunakan itu tidak tercantum PSU. Jadi seolah-olah menggunakan sisa pilkada kemarin karena tidak ada tulisan PSU. Atau yang kedua kemungkinan salah cetak juga, yang seharusnya PSU pilkada hanya tercantum pilkada 2025. Tidak ada kata PSU. Padahal kenapa terjadi PSU? Sebetulnya sumber kesalahannya itu di KPU. Betul. Di Facebook ya, postingan-postingan yang menyangkut pelaksanaan PSU dengan segala prosesnya sehingga saling menggugat, itu masyarakat betapa muaknya, betapa kecewanya. Malahan ada yang menilai semua elit hanya ingin merebut kekuasaan, hanya ingin merebut kursi, tidak memperhatikan nasib rakyat. Ada yang komentar lebih ekstrim, lebih baik tidak ada bupati saja sampai di sini di medsos lihat. Wah, kan itu bahaya ini. Bahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan, nama budaya, sampurasun. Ketemu lagi di kanal Pikirkan Rakyat. Waktunya kita berpikir merdeka. Waktunya rakyat berbicara. Dan waktunya kita pikirkan rakyat. Pada kesempatan ini saya ditemani oleh seorang tokoh dari Tasikmalaya, Bapak Haji Teten Sudirman. Beliau ini salah satu tokoh yang memang pemerhati kebijakan yang ada di Tasikmalaya, khususnya Kabupaten Tasikmalaya. Di samping itu juga pemerhati sosial, budaya, dan segala hal-hal yang memang bersifat kebijakan. Dalam kesempatan ini saya akan berbicara dengan beliau ini terkait yang ramai pada saat sekarang ini, PSU, Pak Haji. Ya, seperti kita ketahui bahwa PSU ini kelihatannya banyak berita-berita yang memang menyisakan persoalan. Nah, menurut pandangan Pak Haji Teten sebagai pemerhati, mau kemana nih PSU ini nih? Setelah pasca PSU dengan berbagai macam persoalan, kira-kira apa yang bisa ditangkap oleh Bapak? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita perhatikan situasi dan kondisi pasca PSU ini, ya, memang muncul fenomena-fenomena yang sebetulnya itu sangat disayangkan oleh masyarakat banyak. Dengan timbulnya hasil PSU ini diikuti dengan saling menggugat, itu justru pandangan masyarakat akan semakin presiden buruk ya? Iya, presiden buruk terhadap para politisi yang ikut kontestasi di dalam PSU itu. Oleh karena itu, saya selaku warga Kabupaten Tasikmalaya tadinya mengharapkanlah kelegowoan setiap paslon dalam menanggapi hasil PSU ini. Betul. Karena apapun yang akan terjadi, ini telah nyata-nyata kita itu telah mengalami kerugian yang tidak sedikit. Betul. Dengan diselenggarakannya PSU setelah pilkada serentak yang lalu. Jadi saya nilai bupati terpilih hasil PSU ini sangat mahal harganya. Betul. Hampir mencapai 200 miliar dua kali pemilihan. Dan itu uang rakyat ya? Iya, itu uang rakyat yang seharusnya itu dinikmati oleh rakyat. Hanya untuk PSU ya? PSU milih pemimpin
kalau masyarakat berbicara yang belum tentu hasilnya itu bisa memuaskan masyarakat yang memilihnya. Yang jelas kerugian itu sudah terdampak gitu ya. Apabila ya pilkada serentak kemarin 140 miliar. Betul. Sekarang ini setelah disederhanakan efisiensinya mencapai 50 miliar. Jadi hampir 200 miliar. Apabila uang sebesar itu dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat, luar biasa. infrastruktur bisa meningkat kualitasnya. Ya, terus materi gugatannya pun itu menurut Pak Teten itu seperti apa? Kuat apa tidak nih kira-kira? Kalau melihat dari berita itu kan biasa-biasa saja sih. Iya. Jadi sebetulnya sebelumnya kan muncul yang dipersoalkan itu oleh paslon nomor 3 itu terhadap paslon nomor 2 itu masalah pemalsuan. Pemalsuan surat jadi masyarakat dia dan sebagainya. Tapi makin ke sini yang muncul justru materi gugatan itu semakin lemah. Apa tuh? Itu yang dipermasalahkan, yang digugat itu pertama surat suara yang digunakan itu tidak tercantum PSU. Jadi seolah-olah menggunakan sisa pilkada kemarin karena tidak ada tulisan PSU. Atau yang kedua kemungkinan salah cetak juga, yang seharusnya PSU pilkada hanya tercantum pilkada 2025. Tidak ada kata PSU. Padahal substansinya itu surat suara tidak akan mempengaruhi lah terhadap raihan suara. Betul. Itu hanya kesalahan yang tidak prinsipil saya nilai. Betul. Ya, apabila itu dijadikan materi gugatan itu tidak akan saya nilai, MK juga tidak akan semudah itu menjadikan suatu alat diskualifikasi dengan materi gugatan yang sedemikian tidak prinsipil itu. Tapi kan ada juga materi gugatan itu menohok terhadap panitia konon katanya bahwa KPU itu tidak kredibel dalam hal ini, terus terlalu tergesa-gesa dan banyak juga salah satunya itu Bawaslu itu tidak bekerja dan sebagainya. Kalau itu dijadikan materi ini, terus ada juga berpendapat begini Pak Haji, berpendapat bahwa PSU ini karena memang dampak dari pilkada yang serentak itu ada kelemahan administrasi, maka dijadikan diulang lagi menjadi PSU. Nah, ini kan jadi menarik nih. Sementara penyelenggara pun yang masih yang itu saja, tidak ada perubahan dari orang-orang penyelenggara personalnya. Nah, kira-kira menurut Pak Haji seperti apa nih? Jadi sebetulnya ini kesalahan. Kalau ditanya kenapa terjadi PSU, sebetulnya sumber kesalahannya itu di KPU. Betul. KPU pusat. Betul. KPU daerah itu hanya mengikuti apa yang diatur oleh presidennya oleh KPU pusat. Sebab KPU pusat itu tidak secermat memperhatikan, kan ini yang dipakai oleh KPU ke hanya melihat Mahkamah Agung, tidak melihat institusi hukum yang berwenang untuk menentukan apakah aturan ini mana yang benar. Padahal MK itu telah beberapa kali memutuskan kasus serupa seperti Tasik ini, masalah periodisasi jabatan. Itu dinyatakan bahwa yang dibenarkan oleh MK itu semenjak dilaksanakannya tugas bupati. Betul. Tidak dari pelantikan si pejabat. Sementara MK itu aturan yang tertinggi kan di wilayah administrasi tentang itu bukan Mahkamah Agung kan? Iya. Tapi KPU lembahan ke Mahkamah Agung. Kelemahan KPU itu tidak konsultasi dulu dengan MK yang memiliki kedudukan lebih tinggi. Berarti KPU ini korban. Nah, harus bagaimana kalau memang seperti gagal, berarti yang tujuh daerah ini kan persoalannya itu tuh yang 7 daerah ini
Nah ini dia. Ya seharusnya itu memang KPU itu punya harus ada apa itu sanksi hukum sebetulnya. Harus ya. Tapi kan sekarang tidak. Iya. Bagaimana lagi nih? Karena memang di sini juga ketika ada kontestasi pasti ada yang dirugikan, ada yang kalah dan sebagainya. Dengan adanya lapor melapor ini pun ini kan satu indikasi bahwa ada ketidakpuasan dari calon-calon atau balon paslon yang kalah, katakanlah seperti itu. Dampak akibat ini karena memang dari paslon ini kan mereka punya barisan, punya rakyat, punya pemilih lah, katakan seperti itu. Ya dikatakan tadi bahwa ini juga PSU ini justru yang jadi korban itu rakyat, Masyarakat ya. Nah, kira-kira yang akan dilantik ini harus seperti apa nih kerjanya nih? Kalau memang seperti itu, karena diawali oleh Presiden dulu kan begitu. Iya. Artinya harus ada kerja keras mungkin dari paslon yang menang ini. Kalau kita membaca Bebas aja Mas Haji, sikat aja Iya. Haji, kalau memang ini Mas Haji. kalau kita membaca di Facebook ya, postingan-postingan yang menyangkut pelaksanaan PSU dengan segala prosesnya sehingga saling menggugat, itu masyarakat betapa muaknya, betapa kecewanya. Malahan ada yang menilai semua elit hanya ingin merebut kekuasaan, hanya ingin merebut kursi, tidak memperhatikan nasib rakyat. Itulah yang disayangkan. Artinya ini keberpihakan. Hanya itu sebetulnya sangat berat lah untuk bupati terpilih nanti. Di samping dana sudah begitu kehabisan dari APBD daerah kabupaten juga tersedot oleh penyelenggaraan PSU dan pilkada kemarin, sedangkan kondisi kepentingan masyarakat di daerah-daerah begitu beratnya untuk dibenahi. Nah, saya menilai kawasan ibu kota kabupaten saja nih, Singaparna. Ya. Singaparna itu sejak tahun 2010 sampai kini sudah hampir 3 periode kabupati, 15 tahun. Saya sejak awal kurang sependapat dengan kebijakan pemerintah daerah yang mendahulukan relokasi kantor-kantor daripada membangun infrastruktur jalan. Benar. Kalau kita lihat Kabupaten Cirebon membangun di Sumber, Kabupaten Bogor di Cibinong. Bagaimana proses pembangunan ibu kota? Jalan dulu, buat. Ya. Sedangkan Tasik dengan kondisi jalan yang seperti sekarang ini existingnya, dengan kepindahan ribuan pegawai dari kota ke Singaparna itu tentu saja akan menjadi persoalan. Kemacetan akan terjadi setiap saat yang kerja. Betul. Apalagi di hari raya seperti kemarin. Benar. Itu harus menjadi perhatian pemerintah daerah. Saya mengamati sejak awal perpindahan ibu kota yang menjadi prioritas pembangunan itu seharusnya relokasi pasar dan terminal dengan jalan lingkar luar kota. Itu yang tidak tersentuh oleh sampai sebelumnya. Sampai detik ada pun sekarang relokasi pasar digarap itu terlalu terlambat. Betul. Hampir memakan waktu 15 tahun belum terwujud. Dan sekarang ini katanya ke daerah Jalan Cisinga itu kan juga itu baru wacana sebetulnya ya. Iya. Katanya pasar mau di daerah lokasi. Itu sudah ada tanahnya, penyediaan tanah sudah diratakan. Tapi tindak lanjutnya itu untuk pembangunan itu. Dan saya melihat apabila selama ini yang terdengar itu relokasi pasar milik pemerintah, itu tidak akan menyelesaikan masalah. Di Singaparna itu ada pasar pemerintah berdampingan dengan pasar milik swasta. Oh, itu masalah. Yang dulunya tanah-tanah milik desa yang ditukar guling. Ya. Zaman Pak Padang Rusman. Ya Pak Padang Rusman Ya. pada saat itu.
Oleh karena itu saya mengharapkan relokasi itu secara komprehensif. Pasar pemerintah, pasar swasta, PKL harus sekaligus jika ingin membenahi ibu kota kabupaten. Kalau memang ibu kota kabupaten kan seperti itu aja ya. Tidak. Saya bandingkan. Wes aja kota kecamatan sudah mampu membuat jalan lingkar luar kota untuk mengurai kemacetan. Tapi kenapa Singaparna selaku ibu kota kabupaten hingga kini jangankan tindakan atau aksi untuk membuat bangunan lingkar luar kota, perencanaan pun atau membaca visi misi saja saya tidak ada sentuhan. Itu sangat mengecewakan. Nah, harapannya kepada pemimpin yang sekarang pasca PSU, dan mudah-mudahan PSU sekarang itu pasca PSU itu tidak terjadi apa-apa ya di Kabupaten Tasikmalaya, walaupun saya dengar kan masih ada yang ketidakpuasan. Contohnya kemarin ada yang demo ke KPU lah, demo ke Bawaslu sampai teriak-teriak seperti itu. Ketidakpuasan itu mungkin karena memang terlihat ada indikasi seperti itu, terakumulasikan maka dilaporkan, dan ternyata laporannya pun kalau melihat materi laporannya pun tidak begitu kuat kalau memang seperti itu ya. Dan juga sekarang meskipun di dalam rapat pleno rekapitulasi itu dari 2 calon melarang untuk menandatangani berita acara, betul. Itu sebetulnya tidak ada manfaatnya. Jadi karena tidak berpengaruh terhadap keabsahan hasil rapat pleno, sebetulnya buat apa menghadirkan saksi dengan biaya begitu? Padahal sidang pleno itu hanya mencocokkan data yang ada di KPU, yang ada di saksi-saksi pasangan dengan Bawaslu. Hanya itu saja. Atau mungkin itu bargain politik mungkin. Ya, daya tawar lah, biasa kan gitu. Ketika yang kalah ada yang menang. Ya, kemungkinan serba itu bisa saja. Mungkin ya, mungkin daya tawar. Oh, saya kalah, tapi saya bisa saja kan. Politik lah. Iya, itu sikap politik. Yang lain Pak tentang Kabupaten Tasikmalaya pasca ini. Terus kemarin kan ada laporan tentang ulama-ulama dilaporkan sebelum pencoblosan nih, ada ulama dilaporkan dan sebagainya. Itu manuver politik atau apa itu? Ya, sebetulnya. Tapi kan indikasinya itu kan luar biasa sebetulnya. Tidak elok sebetulnya. Kalau tindakan-tindakan seperti itu, apalagi Kabupaten Tasikmalaya dikenal sebagai daerah santri, tempatnya para ulama, tempatnya para pesantren, itu tidak selayaknya kalau sampai memojokkan para alim ulama. Dan saya menyayangkan ini di masyarakat. Jadi masyarakat Muslim di Kabupaten Tasikmalaya itu saya sayangkan masih mudah digiring gitu. Jadi tidak mempunyai kekuatan pendirian. Jadi oleh pasangan-pasangan yang aktif untuk membujuk dan lain itu bisa mudah dipengaruhi gitu. Dan itu sebetulnya tugas politisi ya. Artinya tugas politisi partai-partai. Dan ternyata kan sekarang itu partai-partai itu bekerja itu hanya 5 tahun sekali. Ketika mau pencoblosan saja mereka mulai mapping masyarakat segala macam. Padahal pendidikan politik itu harusnya selama 5 tahun kan ada tuh, sebelum 5 tahun ada 4 tahun sebelumnya itu harus pendidikan politik. Apakah itu memang kelakuan politisi itu hanya untuk ambisi saja, tidak memikirkan ini? Hanya terbuka saja lah, terbuka saja Pak Haji. Jadi kegiatannya itu hanya terpusat ketika menghadapi pemilu, kebanyakan itu. Dan itu bahayanya cari muka atau cari pengaruh dari masyarakat, hak pilih. Sebetulnya seorang politisi harus memperlihatkan integritas yang tinggi. Betul. Di depan masyarakat itu. Dan menurut Pak Haji, integritas yang seperti itu melihat sekarang ini jangankan kader-kader di bawah lah. Saya menilai pimpinan partai sekalipun itu sudah lemah ideologinya. Ya. Tidak memperlihatkan keteguhan, keyakinan, kepercayaan diri untuk
berdiri di mana ini? Kepada aja yang kita lihat mudah sekali digiring berkoalisi kepada penguasa itu. Tidak ada yang berani berdiri sebagai oposisi yang mau mengawasi pemerintahan supaya berjalan dengan baik gitu. Dan memang pemerintahan yang baik itu harus ada oposisi ya? Ya, kalau saya sejak dulu, sejak muda itu saya berdiri di barisan oposisi untuk controlling supaya pemerintah itu berjalan dengan lancar. Saya menganggap apabila suatu kekuasaan tanpa ada kontrol yang kuat itu akan keterlanjuran. Nah, fenomena yang berkembang sekarang ini kan janji-janji politik itu luar biasa nih. Yang kemarin-kemarin itu yang tertuang di waktu debat debat paslon pada saat itu. Janji-janjinya kan luar biasa, akan membuat apalah bla 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 bla. Itu bisa tercapai dengan kondisi misalkan politisi yang seperti itu. Yang saya tulis di dalam menyimak visi misi calon bupati. Jadi saya nilai bunyi visi itu terlalu melambung, akan susah mengukur keberhasilan suatu pemerintahan selama satu periode. Coba saja Tasikmalaya yang maju, sejahtera, iman takwa, itu bagaimana mengukurnya setiap di akhir masa jabatan. Maka saya bikin contoh ini supaya kita mudah untuk mengukur keberhasilan atau tidaknya suatu pemerintahan. Bikin visi yang benar-benar mudah diukur. Saya kasih contoh, pemerintahan sekarang visinya harus mewujudkan ibu kota yang tertib, aman, nyaman. Itu akan mudah. Betul. Dengan visinya, ya diantaranya tadi merelokasi pasar secara komprehensif, membangun fasilitas infrastruktur untuk mengurai kemacetan dalam kota. Itu dan itu logis ya? Iya, itu mudah nanti. Apakah berhasil selama 5 tahun? Ada buktinya atau tidak? Kalau sekarang ini dengan visi yang muluk-muluk itu, DPR juga tidak pernah melakukan evaluasi. Apakah yang kemarin itu berhasil atau tidak? Tidak ada. Ya ada ya. Itu rumahnya. Jadi fungsi pengawasan legislatif itu. Berarti Pak Haji pesimis kalau begitu. Saya lihat pesimis. Ya, kalau memang melihat kenyataan ini, tapi mudah-mudahan lah. Ya betul. Kalau misalkan tiba-tiba visinya melambung tinggi, yang memang tidak menapak di bumi, hanya mengawang-awang, mana akan terrealisasi. Iya. Harusnya memang yang konkret, yang bisa terrealisasi, kaduga, walaupun saya tapi memang seperti itu. Saya ingat waktu apa itu Diklattim lah terakhir saya mau pensiun harus mengikuti Diklattim yang mengikuti pelajaran visi misi. Alhamdulillah saya di kecamatan itu menjadi ujian lah para instruktur. Wah ini mah waktu itu jadi kasih di kecamatan sudah cukup jadi camat cukup ujian itu. Saya juara untuk membuat contoh visi 2001 itu. Berarti pada intinya pemimpin-pemimpin sekarang itu dengan visi-visi yang seperti itu, jadi apakah membawa wilayah dong? Mengerti definisi visi itu? Jadi visi itu jadi kondisi tertentu yang diinginkan atau dicita-citakan jadi pada waktu tertentu. Jadi terwujudnya suatu kondisi yang diinginkan pada tahun tertentu harus dicantumkan. Jadi model tadi terwujudnya ibu kota kabupaten yang nyaman tertib itu pada tahun sekian 2030 akhir jabatan periode bukan sekarang. Itu mudah nanti tahun 30 itu apakah terbukti atau jelas gitu ya, bisa terukur. Iya, bisa terukur. Kalau sekarang itu nggak bisa terukur, baik provinsi maupun yang lainnya sulit karena terlalu umum. Redaksi visinya terlalu umum, sulit untuk melakukan pengukuran, pengujian atau keberhasilan itu tidaknya. Apa selama ini ada yang menyatakan bahwa bupati ini tidak berhasil membuktikan wujudkan visinya? Tidak pernah. Tidak ada legislatif yang berani berkata demikian. Pertanggungjawabannya dipertanggungjawabkan karena memang untuk rakyat harus dipertanggungjawabkan aja.
selesai periode jalan lagi. tidak resah, tidak gelisah. Iya. Mudah-mudahan lah rakyat atau masyarakat masyarakat Kabupaten Tasikmalaya ini dengan persoalan tiba-tiba diulangnya pemilihan umum ini menjadi pembelajaran, menjadi cerdas, menjadi paham tentang ini. Dan sepertinya kalau memang saya melihat dari pendapat Pak Bapak, sepertinya rakyat ini sudah harus mulai bicara ya. Tentu saja dengan dengan kocoran-kocoran yang ada, dengan mekanisme yang ada, harus berani bicara. Itu rakyat berbicara itu baru ada di acara iNews. Pada kenyataannya tidak ada ya. Yang jelas rakyat ini sekarang itu menjadi subjek atau menjadi objek penderita. Ya tadi dibilang bahwa uang yang sebegitu banyak itu sepertinya sia-sia kalau mau ratusan miliar yang tadinya itu untuk rakyat, pembangunan daerah dan sebagainya, dipakai untuk hura-hura kalau boleh dibilang. Artinya untuk ambisi mereka, libido politik mereka, yang ternyata di dalam di dalam visi misi sekarang di medsos itu sudah jelek responnya, komentarnya itu terhadap saling menggugat ini, sudah tidak bernilai lagi dan itu potret masyarakat kita ya. Berarti pembelajaran politik di masyarakat kita ini gagal. Kalau memang gagal, siapa yang harus disalahkan tadi? Ada yang komentar lebih ekstrim, lebih baik tidak ada bupati saja. Sampai di medsos lihat. Wah, kan itu bahaya. Bahaya. Nah ini kalau memang masyarakat dan yang di medsos itu kan pasti masyarakat, rakyat. Itu yang harus disalahkan siapa Pak? Cerminan pesimisme itu. Yang harus disalahkan itu siapa? Banyak pihak. Apa tuh kira-kira? Penyelenggara pemilunya, para elit politiknya dan lain sebagainya itu. Harusnya harus benar-benar penyelenggara. Dan seharusnya kan politisi itu mencerahkan masyarakat untuk untuk melek dalam politik, melek dalam segala macam. Kalau memang seperti itu kan seperti halnya dibohong gitu. Dikadali gitu. Jadi masyarakat menilai hanya diperlukan suaranya di saat pemilihan umum. Betul. Nah ini juga bukan jadi rahasia umum lagi, satu lagi yang menjadi menarik untuk kita kaji. Biasanya ketika pergantian rezim atau pergantian kepemimpinan dalam sebuah kancah pemilu, entah pilkada atau misalkan jangankan bupati, misalkan pemilihan kadis saja, itu kan akan merubah tatanan birokrasi organisasi yang ada di dalamnya. Ini kelihatan tidak sama Pak Haji bahwa nantinya perubahan struktur organisasi SKPD ya, biasanya itu yang mendukung dimasukkan segala macam, tidak on the right place lah, katakanlah seperti itu. Itulah kebiasaan buruk yang harus dihindari oleh pemimpin ke depan itu. Sebab kalau demikian caranya itu nantinya akan merugikan rakyat sendiri. Ya belum lagi misalkan tim sukses seleksi masuk ke dalamnya, dan itu juga ya bukan jadi rahasia umum lagi, bukan jadi rahasia lagi bahwa itu sudah terbuka. Nah itu eksistensi pemerintah kalau seperti itu kan, saya harapkan pemerintah dan ini kepala daerah secara profesional memilih pejabat itu yang benar-benar berintegritas, berkemampuan di bidangnya masing-masing. Jadi jangan melihat apakah dia itu kelihatannya pro mana, jangan. Kalau saya menginginkannya siapa yang benar-benar keahlian dan bekerja keras di bidang itu, itulah jadikan. Iya, kenapa saya ngomong seperti itu? Karena memang ada penjudisian Pak Haji. Pengkomisian ASN untuk memilih ini dengan ini nanti saya paling tidak suka terhadap para pejabat yang bertindak sebagai penjilat atasan. Itu saya harus dibuat gimana? Saya selama 33 tahun bekerja di kabupaten kota tidak pernah saya ingin dihormati atau oleh atasan. Jika tidak berkenan di hati, saya gebrak.
Meskipun kepala dinas itu banyak pengalaman saya. Nah, sekarang ada yang berani seperti itu? Seperti itu tidak ada sekarang. Makanya yang tahu waktu saya dinas itu mengetahui. Betul, makanya Pak Haji kita undang ke sini karena juga tahu track recordnya seperti apa. Lamun tuh pas di hati mah reksa saja ditabrakan gitu. Nah, sebagai pengamat, ya dulunya pernah berkancah di situ. Nah, harapannya kepada orang-orang seperti itu keras aja Pak Haji, karena Pak Haji juga dulu itu kan merasakan bagaimana tekanan itu. Sekarang itu kan sudah rakyat sudah mulai terbuka, terus informasi sudah mulai dibuka sedemikian rupa, terus kebebasan berbicara sudah ada undang-undangnya segala macamnya. Nah, kira-kira mudah-mudahan para penonton kanal ini, karena pikirkan rakyat juga bahwa beliau ini salah satu dulunya itu salah satu praktisi di kelembagaan. Kenapa kita undang juga karena beliau ketika berkumpulnya kita tahu bagaimana sepak terjangnya. Karena informasi dari beliau ini A1 sebetulnya ketika berbicara tentang perilaku birokrat yang ada di kita. Kira-kira seperti apa Pak? Saya harap para pejabat atau para pegawai itu sesuai dengan fungsinya, netralitas itu harus dipegang teguh. Dengan kita memposisikan diri netral terhadap semua kelompok, baik yang sedang berkuasa ataupun pihak lain, itu akan lebih enak lah, lebih nyaman daripada kita terlalu berpihak kepada seseorang pemimpin, di mana jatuh dia justru nanti akan merugikan diri sendiri. Sudah banyak contoh. Betul. Yang tadinya menginginkan kelanggengan jabatan umpamanya, tapi ketika yang diikuti, yang didukung jatuh, justru akan berdampak terhadap diri. Saya sepakat itu. Karena memang politisi itu kan berkuasanya 5 tahun. Sementara yang birokrat itu seumur-umur kan di situ. Artinya juga harus pandai-pandai, bukan pandai-pandai, harus memang berpijak pada realnya supaya juga ketika dia berkarir dan sebagainya itu lulus tidak seperti kejadian-kejadian sekarang kan itu. Ketika ini kena merembet kemana kan. Dan itu sudah tidak jadi rahasia lagi dan memang seperti itu. Ya harus diperbaiki. Terakhir Pak Haji, untuk Kabupaten Tasikmalaya, pasca PSU, masyarakat harus seperti apa, terus birokrat harus seperti apa, terus pikiran ke depan pemerintahan dulu harus seperti apa, mengapa aja. Jadi diharapkan pemerintahan ke depan itu benar-benar profesional, melaksanakan tugas dan amanah sebagaimana mestinya. Jangan sampai terpinggirkan tugas amanah dari pemerintah, dari rakyat itu oleh kepentingan diri sendiri dan keluarga atau golongan. Nah, untuk itu manfaatkanlah dana anggaran yang ada itu benar-benar untuk kepentingan masyarakat banyak yang telah berjuang, berkorban, banyak dikorbankan oleh para petingginya. Coba perhatikan gitu. Karena selama ini masih banyak lah garapan-garapan yang harus dibenahi, yang harus diperbaiki, baik itu infrastruktur jalan atau bangunan-bangunan pendidikan dan kesehatan. Itu harus jadi perhatian. Jadi kita dari sekarang itu harus benar-benar bertanggung jawab terhadap tugas dan kewajiban seorang pemimpin yang akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat nanti. Betul. Dan harus bicara juga masyarakat juga ini harus berpikir kritis. Jadi jangan karena dia telah berbaik budi terhadapnya, melihat kelakuannya dolim dibiarkan. Betul. Ya, kalau saya dulu waktu dinas bisa bersuara di ruang rapat secara langsung, tetapi kalau sudah pensiun seperti sekarang, saya beralih kepada tulisan di media. Betul. Dan harus dicatat juga mereka itu digaji oleh rakyat. Mereka itu mengeluarkan yang sebenarnya rakyat-rakyat yang termarginalkan, yang kontribusinya banyak karena mereka bayar pajak dan sebagainya. Saya mengharapkan para pensiunan tadinya lah memberikan
masukan, pengalaman kepada Ya, para pejabat. betul. Tapi itu jarang terjadi. Jarang. Saya mengharapkan mereka yang berkedudukan pernah menjabat eselon yang lumayan tinggi, eselon 2 dan lain sebagainya. Coba berikan masukan yang positif kepada para penguasa nanti. Betul. Kalau saya tidak lelah terus-terusan. Betul, dan kita juga lihat bagaimana tulisan-tulisan Pak Teten sangat kritis dan memang Padahal saya itu menulis Betul. itu pasca pensiun. Oh ya? Selama dinas itu tidak. Ya. Tadi pertimbangannya. Kalau setelah dinas bisa langsung berhadapan. Langsung berhadapan langsung. Baik pemirsa, begitulah memang fenomena yang ada di kita ini. Bahwa harus dicatat bahwa mereka bisa berkuasa seperti itu, pada dasarnya hakikatnya itu mereka itu menggunakan uang rakyat, gaji mereka itu dari rakyat, dari mulai baju sampai Pajak. ya dari pajak rakyat. Makanya sudah selayaknya keberpihakan pemerintah terhadap rakyat ini harus memang diperhatikan, dan sudah saatnya rakyat berpikir merdeka, rakyat berbicara, dan kita pikirkan rakyat. Selamat berjumpa kembali di channel atau di episode yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.